Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Jauharatun Nabisa dari NIM 230101110021. Saya Astri Dwi Wiji Pristaviandini dengan nomor NIM 23010110023. dan saya Nur Afifah dari NIM 230101110035. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu dengan judul Arti Teori Kebenaran dan Sifat Kebenaran Ilmiah yang diampu oleh Bapak Dosen Imron Rosyidi, MTH, MED. Dan simak penjelasannya. Happy watching! Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu tentang arti teori kebenaran. Di sini kebenaran di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama dapat diartikan sebagai keadaan di mana yaitu keadaan yang cocok dan keadaan yang dimana benar-benar itu sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu sesuatu yang benar, di mana sesuatu yang benar ini memang benar-benar terbukti kebenarannya dan terbukti dengan hal-hal yang sesungguhnya, semisal kebenaran dalam ajaran agama. Yang ketiga tentang kejujuran dan keadilan, di mana kita harus bisa membela mana yang benar, yaitu dengan kita bersikap adil, yaitu dengan kita membela yang benar. Apabila seseorang itu salah, ya kita tidak usah membelanya. Apabila seseorang itu benar, ya maka kita harus membelanya. Tidak boleh sesuatu yang salah itu akan kita benarkan, dan yang benar kita salahkan itu tidak mencerminkan yang namanya keadilan. Yang keempat yaitu tentang perkenaan dan selalu izin. Di sini misalnya bersama kebenaran yang kita butuhkan, yaitu kita mestinya dalam mengetahui hal-hal yang benar, yaitu kita harus mengetahui perkenaan dan selalu izin terhadap kebenaran hal tersebut. Yang kelima yaitu jalan kebetulan, yaitu di mana semisal penjahat itu dapat diatasi secara kebenaran saja. Dan di sini penjahat kan, yang namanya penjahat kan itu mesti salah. Jadi kita dalam menghadapi para penjahat itu kita harus bersikap yang adil dan harus menggali tentang kebenarannya itu sebagaimana. Di sisi lain, menurut pendapat Abbas Hamami, kata kebenaran dapat sebagai kata benda abstrak maupun konkret, yaitu di mana ketika subjek menuturkan sebuah kebenarannya, yaitu di mana arti sebuah makna yang dimiliki di dalam statement pernyataannya. Kebenaran dihubungkan dengan subjek yang tahu bagaimana pengetahuan manusia terkait objeknya, yaitu sebuah kebenaran itu ada sesuai jadwalnya, muncul dari banyaknya sumber-sumber, berfungsi untuk mengukur tolak ukur kebenaran kita bagaimana. Yaitu selanjutnya menurut pendapat Horod Hatzirus menyatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang bersifat fakta atau yang aktual, yaitu di mana kebenaran yaitu keselarasan antara pernyataan yang berkait dengan fakta yang aktual, yaitu keputusan yang dimana situasi itu diberikan penafsiran yang aktual yang benar-benar terperinci. Nah, yang kedua adalah teori-teori kebenaran.
Kebenaran sendiri di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia itu menyatakan bahwa kebenaran adalah suatu keadaan, hal, dan sebagainya yang mana keadaan tersebut ini itu sesuai, kemudian cocok, baik, dan juga benar dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Nah, kebenaran sendiri ini selalu berpatokan pada 4 hal, yaitu yang pertama, kebenaran mutlak yang berpatokan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kebenaran filsafat. Kemudian yang ketiga, kebenaran ilmiah atau teoristik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berpatokan pada tetapi berpatokan pada kebenaran yang dibenarkan. Nah, kemudian masuk dalam macam-macam teori-teori kebenaran. Nah, teori-teori kebenaran ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada teori korespondensi atau correspondence theory of truth. Teori korespondensi ini memiliki nama lain atau sebutan lain, yaitu accordance theory of truth. Di dalam teori korespondensi ini itu menyatakan sebuah pandangan tentang kebenaran, bahwa dalam menentukan adanya kebenaran maka dibutuhkan yang namanya menyesuaikan antara pernyataan dengan fakta yang terjadi. Nah, jadi di sini di dalam teori korespondensi ini itu antara pernyataannya itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Teori korespondensi sendiri ini banyak dianut oleh para filsuf dengan aliran realisme. Di antaranya ada Aristoteles, Plato, Moore, dan juga yang terakhir ini, yang keempat ini adalah Ramsey. Nah, teori korespondensi sendiri ini itu adalah kebenaran yang faktual. Jadi kebenarannya ini disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dan juga dibuktikan adanya atau dibuktikan keberadaannya. Teori korespondensi ini biasa disebut dengan teori klasik atau teori tradisional. Kemudian yang kedua adalah teori kebenaran koherensi atau the consistent or coherency theory of truth. Di dalam teori koherensi ini menyatakan adanya sebuah atau suatu hubungan antara proposisi atau variabel dengan proposisi atau variabel yang lainnya yang membentuk suatu kebenaran. Jadi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya ini jika membentuk adanya kebenaran yang masuk akal, maka itu dikatakan benar. Jadi di dalam teori koherensi ini disebut sebagai kebenaran argumentatif. Jadi banyak argumen-argumen yang mana jika masuk akal maka kebenarannya akan diterima. Di dalam teori koherensi sendiri ini banyak dianut oleh para filsuf yang memiliki atau berpegang pada aliran idealisme.
Di dalam teori koherensi sendiri, ini memiliki beberapa penalaran atau beberapa analisa tentang kebenaran. Jadi yang pertama ada penalaran induksi. Di dalam penalaran induksi ini itu terdapat yang namanya pendapat-pendapat, kemudian dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis. Kemudian yang kedua yaitu penalaran deduksi. Nah, di dalam penalaran deduksi ini terdapat yang namanya kemutlakan. Kemudian penalaran yang ketiga, yang terakhir, yakni adalah penalaran matematis. Pasti teman-teman semua tahu bahwa di dalam penalaran matematis ini pasti memiliki yang namanya hitung-menghitung. Jadi intinya di dalam teori koherensi ini itu perlu dibutuhkan yang namanya pembuktian-pembuktian, karena dimana di dalam teori koherensi ini itu banyak mengandung kebenaran argumentatif, dimana adanya sebuah penalaran atau analisa dalam mencapai sebuah kebenaran. Teori pragmatisme ini itu lebih condong pada adanya pernyataan yang bersifat memiliki nilai kegunaan bagi manusia, terutama di lingkungan masyarakat, di mana dalam teori ini itu digunakan untuk memecah yang namanya sebuah persoalan atau permasalahan masyarakat. Di dalam teori pragmatisme ini itu terdapat sebuah adat di mana adat tersebut atau kebiasaan tersebut itu selalu terus-menerus dilakukan oleh masyarakat yang ada. Kebenaran pragmatis ini itu digunakan untuk menyatakan kebenaran yang dilihat lewat pandangan waktu. Jadi jika ada pernyataan yang benar, maka sewaktu-waktu pernyataan itu menjadi tidak benar lagi. Jadi, jika pernyataan itu memiliki nilai guna, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Akan tetapi, jika pernyataan itu berkembang, ada tambahan baru, maka pernyataan tersebut itu dianggap tidak benar dan harus ditinggalkan atau dibuang. Jadi, kesimpulan dari ketiga teori-teori kebenaran itu adalah yang pertama, teori korespondensi atau teori kebenaran korespondensi ini yaitu menentukan kebenaran dengan menyesuaikan antara pernyataan dengan fakta yang ada atau yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah teori koherensi, di mana di dalam teori ini itu dalam menyatakan bahwa pernyataan itu benar itu melalui hubungan antara proposisi dengan proposisi yang lainnya yang membentuk sebuah kebenaran dengan adanya pembuktian-pembuktian. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir adalah teori pragmatisme, di mana di dalam teori pragmatisme ini itu dalam mencari atau menentukan benar atau tidaknya adalah melalui yang namanya bahwa pernyataan itu mempunyai nilai kegunaan bagi manusia. Nah, dari penjelasan mengenai teori-teori kebenaran tadi yang saya jelaskan, itu dalam mencari sebuah kebenaran tidak bisa berpatok pada satu teori saja. Akan tetapi, dalam mencari atau menentukan sebuah kebenaran, maka diperlukan ketiga-tiga materi tersebut, baik itu teori korespondensi,
atau teori koherensi maupun teori pragmatisme. Selain itu juga harus berpegang teguh atau berpatokan pada yang namanya kebenaran mutlak, yaitu dari Tuhan, kemudian kebenaran filsafat, kemudian kebenaran ilmiah atau kebenaran teoristik, dan yang terakhir adalah kebenaran yang dibenarkan. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kebenaran ilmiah, yaitu ada 3 sifat dari sifat kebenaran ilmiah menurut Conrad, yaitu struktur kebenaran yang memiliki sifat yang pertama empiris, yang kedua struktur rasional dan logis, dan sifat pragmatis. Yang pertama, struktur yang rasional dan logis, yaitu kebenaran yang dapat ditempuh sesuai dengan kesimpulan rasional atau logika, yaitu yang dapat dinalar atau logis lewat premis atau proporsi yang tertentu. Di sini kita dapat memahami kebenaran ilmiah, yaitu sifatnya rasional. Maka semua orang yang rasional, yakni orang-orang yang bisa menggunakan akal budinya dengan baik, bisa memahami kebenaran ilmiah dengan baik. Oleh karena itu kebenaran ilmiah lalu disebut dengan sifat kebenaran yang universal. Sifat rasional ini mencakup sifat yang logis, yang masuk akal, di mana berlaku hanya pada kebenaran ilmiah. Akan tetapi jika masuk akal berlaku untuk kebenaran tertentu saja atau sejenisnya, maka itu mencakup di lingkup luar pengetahuan. Yang kedua, isi empiris. Isi empiris di sini memiliki makna, yaitu menguji kebenaran ilmiah dengan hasil atau pengalaman yang nyata dari penelitian tersebut. Jadi menguji kebenaran ilmiah di sini dengan kenyataan yang ada, atau bahkan mayoritas kebenaran ilmiah ini pengetahuannya itu memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian yang ada, bukan dengan kita hanya dari materi-materi saja atau dari sumber-sumber gitu, tidak. Tapi di sini isi empiris, yaitu analisis kita yang memang benar-benar itu kita menurut hasil penelitian kita sendiri. Yang ketiga yaitu isi pragmatis, yaitu dapat diterapkan atau diamalkan. Di sini isi pragmatis yaitu sifat yang mana berfungsi untuk menggabungkan 2 sifat kebenaran yang sebelumnya, yaitu empiris dan logis. Maksudnya adalah jika ada sesuatu pernyataan yang benar dinyatakan benar secara empiris dan logis, maka pernyataan itu wajib memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia. Jadi apabila penelitian itu tidak menurut dengan empiris atau logis, dan apabila penelitian itu menurut logis dan empiris tidak benar, maka tidak dinyatakan penelitian yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu mengenai isi pragmatis, yaitu yang dapat diterapkan dan diamalkan. Sifat pragmatis di sini yaitu menjelaskan tentang gimana cara menggabungkan 2 sifat kebenaran di atas yang sebelumnya, yaitu empiris dan logis, yang dimana maksud di sini adalah jika ada suatu pernyataan yang benar, yang dinyatakan benar oleh sifat empiris dan logis tersebut, di sini maka pernyataan itu wajib memiliki kegunaan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi
apabila dari sifat keduanya itu menyatakan tidak benar dan tidak berguna bagi manusia, itu tidak bisa menjadi hal-hal atau tidak menjadi sesuatu yang benar. Apabila dari kedua sifat tersebut, yaitu empiris dan logis, di sini telah benar-benar menyatakan penelitian itu benar, maka dan berguna bagi manusia, maka penelitian tersebut dianggap benar. Jadi semua itu yang di sini dari materi yang ketiga ini, yaitu isi pragmatis. Apabila suatu pernyataan yang dilandasi dengan pernyataan yang benar dari sifat empiris dan logis dan berguna untuk manusia, maka hal itu wajib dibenarkan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan materi kedua dari Mbak Asri. Yang selanjutnya yakni pandangan umum terkait teori-teori kebenaran. Terkait teori konsistensi dan teori korespondensi, GTW Patrick menuliskan bahwa teori konsistensi dan teori korespondensi lebih menonjolkan pada kelengkapan di kontradiksi. Pandangan terbaik terkait masalah ini adalah bahwa kebenaran merupakan sebuah kesetiaan pada sebuah kenyataan. Akan tetapi, di dalam sebuah masalah tidak bisa membandingkan putusan dan ide-ide dengan sebuah kenyataan. Oleh sebab itu, jalan terbaik yang bisa ditempuh yakni dengan melihat putusan-putusan dan ide-ide konsisten bersama dengan putusan-putusan dan ide-ide lain yang sudah diterima dengan benar. A.C. Ewing di dalam bukunya sendiri menuliskan, membahas terkait ujian-ujian kebenaran oleh banyak filsuf dan juga pemikir yang memiliki kepercayaan bahwa manusia tidak bisa berbuat apapun jika berpegang pada salah satu kriteria kebenaran tersebut. Nah, akan tetapi di samping itu ada pendapat Harold H. Titus yang menyimpulkan jika the way of knowledge way be rather than one, jalan ke arah pengetahuan tidak hanya satu, akan tetapi memiliki lebih dari satu. Teori kebenaran antara satu dengan yang lainnya adalah kelengkapan dari sebuah pertentangan, di mana hal inilah yang mendorong Harold H. Titus mengambil kesimpulan jika sebuah kebenaran merupakan kesetiaan ide-ide dan putusan-putusan pada fakta pengalaman atau alam sesuai apa adanya. Namun, jika tidak bisa membandingkan antara situasi aktual dengan putusan kita, maka ujilah putusan-putusan tersebut beserta kegunaannya. Dan juga akibat-akibat dari praktis di masa lalu atau lampau dapat dinyatakan kebenaran menurut pendapat Plato. Martin Heidegger berusaha menjelaskan terkait pandangan Plato dengan menguraikan kata Yunani aletheia, yakni kebenaran, dalam bahasa yang memiliki arti tak tersembunyinya. Di dalam tafsiran Heidegger, ide atau gagasan Plato ini terkait kebenaran merupakan ketak tersembunyian adanya. Artinya yakni selama masih terikat dengan apa yang ada saja tanpa adanya dari yang ada itu. Lalu belum berjumpa pada kebenaran adanya tersembunyi. Baru dengan diambilnya atau hilangnya hijab yang menutup adanya dari yang ada tersebut terhadap mata batin, maka terbuka adanya yang dimaksud dengan bersamaan tampil sebuah kebenaran. Aristoteles cenderung condong pada cara pengenal untuk menuju kebenaran.
bahwa kebenaran itu ada. Sudut pandang Aristoteles berbeda dengan sudut pandang Plato mengenai kebenaran. Di dalam hal ini, Aristoteles tidak ingin mencari sesuatu yang seolah-olah dalam objektif mewujudkan atau memuat kebenaran. Akan tetapi yang disinggung tadi, Aristoteles ingin menguraikan dan memeriksa tata cara bicara khas manusiawi. Terlebih di dalam gaya bicara dalam manusiawi dianggap benar atau tidak benar, bukan termasuk term atau konsep. Akan tetapi lebih pada keputusan atau putusan saja. Yang selanjutnya yakni kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas yakni yang pertama, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta, kebenaran adalah pertama, keadaan yakni baik dalam hal dan lain sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal sesungguhnya. Misal kita harus berani dalam membela keadilan serta kebenaran. Yang kedua yakni sesuatu yang benar atau betul-betul ada. Sungguh-sungguh demikian halnya dan sebagainya. Seperti kebenaran yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga yakni kelurusan hati dan kejujuran. Misalnya, tidak ada sanksi kebenaran dan kebaikan hatimu. Yang keempat yakni perkenanan dan selalu izin. Misalnya, bersama kebenaran yang dibutuhkan. Nah, yang kelima yakni jalan kebetulan. Misalnya, penjahat itu dapat diatasi secara kebenaran saja. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta menjelaskan jika kebenaran merupakan keadaan baik dalam keadaan hal atau sebagainya yang benar dan cocok dengan keadaan atau hal yang bersifat sesungguhnya. Misalkan kebenaran berita ini masih saya ragukan, jadi harus bisa membela keadilan dan kebenaran. Nah, selanjutnya sesuatu yang bersifat benar atau sungguh-sungguh ada. Seperti contoh adalah kebenaran yang diajarkan di dalam agama dan ada ketulusan hati, kejujuran, yakni atau tidak adanya denda untuk berbuat kebenaran, hari, dan kebaikan. Teori-teori ini itu adalah teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Ada 3 sifat dasar kebenaran ilmiah menurut Cornat, yakni struktur kebenaran ilmiah yang memiliki sifat isi empiris, rasional logis, dan sifat pragmatis. Strukturnya bersifat rasional logis, isinya empiris dan pragmatis. Adapun pandangan terkait teori-teori kebenaran, yaitu terkait teori konsistensi dan teori korespondensi, GTW Patrick menuliskan bahwasanya teori konsistensi dan teori korespondensi lebih menonjolkan pada kelengkapan dari kontradiksi. Pandangan terbaik terkait masalah ini yakni bahwasanya kebenaran merupakan sebuah kesetiaan pada sebuah kenyataan. Akan tetapi, di dalam sebuah masalah tidak bisa membandingkan putusan dan ide-ide dengan sebuah kenyataan. Oleh karena itu, jalan terbaik yang bisa ditempuh yakni dengan melihat putusan-putusan dan ide-ide konsisten bersama dengan putusan-putusan dan ide-ide lain yang sudah diterima dengan benar. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, izinkan kami membacakan sebuah pantun yang akan disampaikan oleh Mbak Afifah. Jalan-jalan ke Sukabumi, Cakep. jangan lupa membeli sendal. Cakep. Cukup sekian presentasi dari kami.
Semoga banyak materi yang bisa dihafal. Amin. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.